Assalamualaikum Sobat Kiamat sudah dekat. Tak ada fitnah yang lebih keji daripada menuduh seorang ustaz tua mencemari kehormatan anak-anak. Hanya karena hati yang busuk dan mulut yang tak kenal takut kepada Allah. Ustaz Mahfudz, lelaki renta yang mengajar mengaji dengan sabar di mushola kecil. Tak pernah meminta bayaran, tak pernah mencari pujian. Ia hanya ingin satu, membawa Al-Quran masuk ke hati anak-anak di kampung. Namun ketika iblis menyusup lewat bisik-bisik dusta, semuanya berubah. Ustaz Mahfudz dituduh cabul. Ia didorong jatuh dari tangga mushola, dipukul hingga tubuhnya tak bisa berdiri, lalu dilempari batu oleh mereka yang dulu mencium tangannya. Rumahnya diobrak-abrik, mushola melarangnya masuk, dan kampung yang ia doakan setiap malam malah mengusirnya seperti najis yang memalukan. Tapi ia tak melawan, ia tak memaki. Ia hanya berbisik dalam tangis, "Ya Allah, jika Engkau saksiku, maka aku tidak perlu pembela selain Engkau." Dan langit pun menjawab. Satu persatu, mereka yang menuduh jatuh dalam aib. Anak yang dijadikan saksi dusta, sakit keras. Kampung dilanda bencana. Dan sang tokoh yang menyulut fitnah, ditelanjangi kehinaannya oleh lisan anak kecil yang tak bisa lagi berbohong. Sementara Ustaz Mahfudz, meski lumpuh, kini mengajar dari tempatnya tidurnya. Dulu dihina, kini namanya diabadikan dalam pesantren tahfiz. Dulu dicaci, kini didoakan ribuan santri. Karena jika doa orang terzalimi telah naik ke langit, maka bumi pun akan tunduk. Meski itu hanya dari seorang ustaz tua yang dituduh cabul. Sebelum kisah ini kami mulai, dukung channel Kiamat Sudah Dekat dengan like dan subscribe. Agar kami terus menghadirkan kisah nyata yang mengetuk hati dan menguatkan iman. Dan bagi yang telah mendukung, semoga Allah jaga kehormatanmu, bersihkan hartamu, dan selamatkan dirimu dari fitnah yang kejam. Amin ya Rabbal Alamin. Langit sore menggantung kelabu di atas desa Karangsari. Angin berhembus pelan, menerpa dedaunan dan mengibarkan sajadah-sajadah yang dijemur di pagar mushola tua itu. Di sana duduklah seorang lelaki renta yang mengenakan sarung kumal dan baju koko lusuh. Wajahnya teduh, janggutnya memutih, dan matanya sayu namun dalam, seperti menyimpan ribuan doa yang belum sempat terjawab. Namanya Ustaz Mahfudz. Usianya sudah lebih dari 65 tahun. Ia bukan ustaz yang dikenal luas di televisi, bukan pula penceramah yang mengisi jadwal tablik akbar. Tapi di mushola kecil di ujung kampung ini, ia adalah cahaya, meski kini mulai meredup. Suaranya lemah, tapi firman-Nya tetap tegas dalam menyampaikan kebaikan. Setiap maghrib, ia duduk bersila mengajar anak-anak mengaji. Tidak banyak, hanya 6-7 anak. Tidak ada bayaran. Bahkan seringkali ia pula yang mengisi perut mereka dengan nasi bungkus seadanya yang dibelinya dari uang sedekah kecil yang disisihkan dari jualan rempah istrinya, almarhumah Bu Zubaidah. Namun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak selalu disambut dengan cinta. Setan tidak senang melihat cahaya merambat di tengah gelap. Maka fitnah pun mulai merayap pelan, dari bisik ke bisik, dari wajah ke wajah. Katanya si Fulan lihat Ustaz Mahfudz nyentuh paha anak si Wati waktu ngaji. Anak si Parman pulang ngaji kok menangis ya? Ada apa? Jangan-jangan fitnah itu seperti angin panas yang meniup ladang kering. Sedikit percikan saja cukup untuk membakar semuanya. Sore itu, seorang ibu muda datang tergopoh-gopoh ke musola, menyeret anak perempuannya. "Ngaku, Wati, ngaku. Apa yang dia lakukan ke kamu?" Ustaz Mahfudz bangkit pelan, wajahnya terkejut, tidak mengerti. Saya tidak mengerti, Bu. Jangan munafik, anak saya takut. Dia bilang tidak mau lagi ngaji karena kelakuan Anda. Wati terisak, bingung. Matanya menatap ustaz tua itu seperti hendak meminta perlindungan, tapi ketakutan yang dipompakan dari rumah membuatnya membeku. Tidak membela, tidak mengiyakan, tapi cukup untuk membakar amarah warga yang mulai berdatangan. Ini orang tua cabul. Kita harus usir, kalau perlu laporkan ke polisi. Astagfirullah, ini mushola, bukan tempat kecurangan, dan suara-suara itu tidak menyisakan ruang bagi penjelasan. Tidak ada yang mendengar suara kebenaran karena fitnah telah menutup telinga dan mengikat hati dengan kebencian. Bahkan Pak RT, yang biasanya tenang, kali ini ikut marah. Saya tidak mau kampung ini kena aib. Mulai hari ini, Ustaz Mahfudz tidak boleh mengajar lagi di mushola ini. Langit sore menjadi gelap lebih cepat dari biasanya. Dan Ustaz Mahfudz berdiri mematung di tengah kerumunan. Lututnya bergetar. Suaranya tercekat. Ia ingin menangis tapi tidak ingin membuat musuhnya menang. Jika kalian merasa saya berdosa, maka biarkan Allah yang menghukumi.
Saya ridho dizalimi jika itu menjadi jalan Allah menaikkan derajat saya. Ucapnya pelan, tapi cukup menyayat bagi yang masih memiliki hati. Namun kebanyakan dari mereka sudah dibutakan. Seseorang mendorong tubuh renta itu hingga jatuh membentur anak tangga musola. Ustaz Mahfudz tidak melawan. Ia hanya menunduk, membiarkan tubuhnya menerima luka yang mestinya tidak perlu ia tanggung. Dan di sudut langit yang mulai gelap, seekor burung kecil terbang menjauh, seolah membawa kesedihan yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Ustaz Mahfudz tergeletak di tanah dan tidak ada yang menolongnya, tidak satupun. Hari-hari berlalu sejak peristiwa sore itu. Nama Ustaz Mahfudz tak lagi disebut dengan hormat di antara warga. Yang dulu memanggilnya dengan penuh takzim, kini hanya menyebutnya dengan cibiran, bahkan tidak jarang dengan makian. Rumah kayunya yang berdinding anyaman bambu di pinggir sawah, kini sepi dari kunjungan. Anak-anak tak lagi datang membawa ikra. Dan suara tadarus ba'da maghrib pun lenyap seperti tak pernah ada. Hanya angin dan jikir lirih dari bibirnya yang masih mengalun setiap malam, mengadu kepada Rabb yang maha mengetahui. Di tubuhnya masih tampak memar. Kakinya sedikit pincang setelah jatuh membentur tangga musola. Namun ia tetap berwudu, tetap sholat di sejadah tuanya, dan tetap menundukkan kepala dengan sabar. Karena Ustaz Mahfudz tahu, orang-orang boleh menutup pintu mereka, tapi pintu langit tidak pernah tertutup untuk hamba yang teraniaya. Namun fitnah itu belum selesai. Setan tidak pernah puas sebelum menjatuhkan seseorang hingga ke tanah yang paling rendah. Suatu malam, ketika hujan mengguyur desa dan listrik padam karena petir menyambar gardu, sekelompok pemuda mabuk yang terhasut kabar bohong mendatangi rumahnya. Mereka membawa batu, kayu, dan mulut penuh umpatan. Keluar engkau, Ustaz palsu. Beraninya ganggu anak-anak, dasar binatang tua. Ustaz Mahfudz membuka pintu pelan. Dalam remang cahaya lampu minyak, wajahnya tampak tenang. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya yang semakin tua dan sakit. Ia tidak menjawab caci maki itu. Hanya berdiri sambil memeluk tubuhnya sendiri. Satu batu dilemparkan. Mengenai bahunya, kemudian yang lain menyusul. Ustaz Mahfudz terhuyung, lalu jatuh ke tanah becek. Seseorang menendang tubuhnya. Yang lain melempar kayu. Hujan terus turun, membasahi darah yang mulai keluar dari pelipisnya. Tidak ada yang menolong. Bahkan tetangga yang rumahnya hanya berjarak 5 langkah, memilih menutup jendela rapat-rapat. Mereka takut ikut dicurigai membela orang bejat. Saat itu, langit pun seolah menangis. Kilat menyambar, gemuruh mengguncang desa, tapi tak satu pun dari pemuda itu merasa gentar. Mereka tertawa, mengira malam itu adalah malam kemenangan mereka atas sang pendusta yang licik. Namun di seberang jalan berdiri seorang bocah lelaki kecil, anak yatim bernama Husen, yang dulu belajar mengaji bersama Ustaz Mahfudz. Ia melihat semuanya dari balik pohon pisang. Matanya tak berkedip, tubuhnya gemetar. Tapi hatinya penuh luka dan doa. Ia lari menembus hujan. Menuju rumah Pak Imam yang tinggal agak jauh dari kampung. Mengetuk pintu sekuat tenaga. Pak Imam, Ustaz Mahfudz, dipukuli, Pak. Pak Imam yang sudah sepuh itu tersentak. Ia keluar tanpa sempat mengenakan sandal. Bersama beberapa orang tua yang masih punya iman, mereka bergegas ke rumah Ustaz Mahfudz. Namun yang tersisa hanyalah tubuh renta itu yang tergeletak di tanah, basah kuyup, berdarah, dan tidak bergerak. 2 tulang rusuk patah. Tulang pinggangnya remuk. Dan sejak malam itu, Ustaz Mahfudz tidak bisa berjalan lagi. Ia lumpuh. Tapi malam itu pula, di langit yang kelam, 2 anak yatim bernama Husen naik seperti cahaya. Ia menangis dalam sujudnya, meminta kepada Allah agar membela orang yang selama ini mengajarkannya alif bata, mengenalkan Al-Fatihah, dan mengajarkan tentang sabar. Dan Allah tidak pernah tidur. Hari Jumat datang dengan langit cerah, udara sejuk, angin berhembus lembut membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Tapi di dalam hati Ustaz Mahfudz, badai belum juga reda. Ia kini hanya bisa duduk di dipan kayu. Tubuh bagian bawahnya tak lagi mampu digerakkan. Salat dilakukannya dengan isyarat. Dan makan harus disuapi oleh Husen, satu-satunya anak yang masih setia datang. Pak Ustadz, ini bubur jagung. Saya minta dari rumah Bu Asih, kata Husen lirih, menyuapkan sendok pelan ke mulut kering Ustaz tua itu. Terima kasih, nak. Semoga Allah menggantinya dengan rezeki yang luas untukmu, balas Ustaz Mahfudz dengan suara lemah. Namun ketenangan pagi itu tak bertahan lama.
Saat matahari mulai naik dan azan Jumat hendak berkumandang, suara gaduh terdengar dari arah jalan depan rumah. Beberapa orang laki-laki datang beramai-ramai. Di antara mereka terlihat Pak RT dan beberapa pengurus masjid. "Kami sudah bermufakat," kata Pak RT sambil berdiri di ambang pintu. "Mulai hari ini, Anda harus pergi dari desa ini, Ustaz Mahfudz. Anda telah membawa aib." Husain menoleh dengan mata membelalak. "Pak, tapi Ustaz Mahfudz tidak salah. Itu semua bohong." "Diam kau bocah," bentak salah satu warga, mendorong Husain hingga jatuh ke tanah. Ustaz Mahfudz berusaha bangkit, tapi tubuhnya tak berdaya. "Kalau aku harus pergi, biarlah. Tapi izinkan aku tinggal sampai luka ini sembuh. Aku tidak bisa berjalan, Nak," katanya lirih. "Bukan urusan kami. Kau punya 2 hari. Kalau tidak pergi, kami akan angkut paksa," bentak salah seorang. Tak cukup dengan kata-kata, mereka pun mulai merobek-robek tikar, melempar perabotan rumah ke halaman. Sebagian bahkan menendang kaki dipan yang menjadi tempat istirahat Ustaz Mahfudz, hingga ia terguncang dan nyaris jatuh. "Jangan sampai kampung kita kotor karena manusia bejat. Pergi kau, atau kami yang akan menyeretmu." Dan dengan itu, mereka pun pergi begitu saja, meninggalkan reruntuhan kecil di rumah tua itu, meninggalkan Husain yang menangis memeluk tubuh renta gurunya, dan meninggalkan luka yang lebih dalam dari sekadar daging dan tulang. Ustaz Mahfudz menatap ke langit, matanya basah tapi bukan karena ketakutan. "Ya Rob, jika ini jalanmu, aku terima, tapi jangan biarkan kebenaran mati di tangan fitnah. Jadilah engkau saksi atas semua ini." Hari itu, khutbah Jumat bergema seperti biasa di masjid. Tapi bagi mereka yang telah menzalimi, suara khatib terdengar hampa. Hati mereka tak lagi bersih karena telah mengusir seorang hamba Allah tanpa bukti, hanya karena takut pada omongan orang. Namun Allah tidak buta, Allah tidak diam, dan setiap doa orang terzalimi, tidak ada penghalang antara ia dan langit. Sore harinya, awan kembali gelap. Petir menggelegar, lalu sebuah pohon besar di dekat musola tumbang, menghancurkan sebagian atapnya. Tak ada yang terluka, tapi musola itu kini tak bisa lagi digunakan. Sebagian warga mulai gelisah, sebagian mulai bertanya-tanya, adakah ini pertanda? Namun yang paling mencekam adalah ketika anak perempuan yang pertama kali disebut dalam fitnah itu, Wati, mendadak sakit keras. Ia kejang-kejang di malam hari, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia lain. Ibunya menjerit, menangis, memanggil-manggil nama Ustaz Mahfudz. Ustaz, tolong anak saya." Tapi tubuh renta itu hanya bisa terbaring, sementara doa terus dipanjatkan. "Ya Allah, jika engkau kehendaki, ampunilah mereka. Tapi jika engkau murka, maka tunjukkanlah bahwa kebenaran tidak bisa dikubur dengan dusta." Wati terbaring lemah di atas dipan kayu. Matanya kosong, tubuhnya demam tinggi dan kadang-kadang kejang. Ibunya mondar-mandir tak tentu arah, menangis sambil memegang kening anak gadisnya yang semakin pucat. Tidak ada obat yang mempan. Bahkan dukun kampung yang biasa dipanggil warga pun menyerah. "Ini bukan penyakit biasa," gumamnya dengan nada takut. Warga mulai resah. Apalagi sejak kejadian itu, 2 anak yang dulu mengaku melihat Ustaz Mahfudz berbuat cabul, tiba-tiba mengigau tengah malam, menjerit menyebut nama sang ustaz. Seorang anak bahkan memukul-mukul kepalanya sendiri sambil menangis minta ampun. Aku bohong. Namun penyesalan yang terlambat tak selalu menghapus akibat. Desa Karangsari, yang sebelumnya tenang, berubah jadi penuh kegelisahan. Banyak warga jatuh sakit tanpa sebab jelas. Air sumur menjadi keruh. Hujan turun tidak teratur, sawah-sawah mulai gagal panen. "Apakah ini azab?" bisik seorang ibu saat menghadiri pengajian di desa sebelah. Dan seperti air yang mencari celah, kabar pun menyebar. Hingga sampai ke telinga seorang tokoh agama dari kota, Ustaz Maulana, yang dahulu pernah berteman dengan Ustaz Mahfudz semasa muda. Tanpa banyak bicara, Ustaz Maulana datang ke desa. Ia mendapati sahabat lamanya itu terbaring lemah di rumah reyot yang nyaris ambruk, ditemani bocah kecil yang setia mengganti perban dan menyiapkan air minum. "Mahfudz, astagfirullah. Siapa yang berani menzalimi engkau seperti ini?" tanyanya dengan suara tercekat. Ustaz Mahfudz tersenyum lemah. "Jangan tanya siapa, tanya saja kenapa. Mungkin karena Allah ingin aku belajar sabar hingga puncaknya." Mata Ustaz Maulana berkaca-kaca. Ia tahu betul, Mahfudz bukan manusia sembarangan. Semasa muda,
Ia dikenal sebagai lelaki yang menjaga diri, berilmu, dan menjauh dari urusan dunia. Bahkan ketika semua temannya sibuk mencari duniawi, Mahfudz memilih mengajar ngaji di kampung terpencil. Malam itu juga, Ustaz Maulana mengumpulkan warga di mushola yang separuh, atapnya hancur. Ia berdiri, mengangkat tangan, dan berkata lantang, "Aku datang bukan untuk membela sahabatku, tapi aku datang untuk menyampaikan peringatan. Kalian sedang mengusik wali kecil yang tak punya apa-apa selain doanya. Dan doa orang terzalimi, tidak ada hijab antara dia dan Allah." Warga tertunduk. Sebagian mulai gemetar. Anak kalian sakit, air sumur keruh, panen gagal. Itu bukan karena langit murka tanpa sebab. Itu karena kalian menutup mata, memakan fitnah, dan menendang orang yang seharusnya kalian muliakan. Lalu Husain maju ke depan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku melihat sendiri, malam itu yang memulai tuduhan adalah Pak Diran. Dan dia menyuruh anak-anak berbohong, aku dengar sendiri." Semua mata menoleh. Pak Diran, pedagang kaya yang sering menyumbang masjid, tersentak. "Bohong, bocah ini memfitnahku." Namun anak-anak lain pun mulai menangis. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Dia suruh kami bilang Ustaz Mahfudz pegang-pegang Wati, padahal kami tahu itu nggak benar." Desa Karangsari hening. Detik itu juga seluruh bangunan fitnah roboh seperti daun tua yang disapu angin. Pak Diran jatuh terduduk, wajahnya pucat. Saya sakit hati karena anak saya lebih suka belajar sama Ustaz Mahfudz ketimbang ikut bimbel saya." Lidahnya keluh, tak ada lagi yang bisa dia katakan. Warga pun gemetar. Beberapa di antara mereka menangis, sebagian lagi bersujud memohon ampun. Wajah-wajah yang dulu mencaci, kini berubah jadi wajah orang-orang ketakutan yang sadar telah bermain-main dengan api langit. Namun Ustaz Mahfudz hanya tersenyum dalam diam. Ia tak bersuara, tapi wajahnya tenang. Karena ia tahu keadilan Allah tak pernah tidur. Sejak malam itu, suasana di desa Karangsari berubah drastis. Tak ada lagi yang berani mengucap satupun kata fitnah. Mushola yang sebelumnya sepi, kini kembali ramai. Tapi bukan dengan caci maki, melainkan dengan suara tangis dan istighfar dari mereka yang menyesal. Pak Diran, yang menjadi biang fitnah, jatuh sakit parah. Tubuhnya kurus dalam waktu singkat. Harta dagangannya habis karena biaya pengobatan yang tak kunjung membawa hasil. Ia mengurung diri, tak sanggup keluar rumah karena malu. Mulutnya tak mampu lagi mengucapkan apapun selain, Maafkan aku, Ustaz." Namun Ustaz Mahfudz, yang sudah lumpuh dan hanya bisa duduk atau berbaring, tidak pernah menyimpan dendam. Ketika kabar sakitnya Pak Diran sampai padanya, ia justru meminta Husain menulis sepucuk surat. Isi surat itu sederhana. "Aku telah memaafkanmu bahkan sebelum engkau jatuh sakit. Aku tidak ingin memikul kebencian ke hadapan Rabbku. Tapi belajarlah bahwa lidah bisa lebih tajam dari pedang, dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan." Surat itu dibacakan Husain di hadapan warga saat pengajian malam Sabtu. Dan saat itu pula, banyak hati yang luluh. Bahkan anak-anak yang dulu ikut menuduh pun, kini menciumi tangan Ustaz Mahfudz sambil menangis, memohon maaf. Namun keadilan Allah bukan sekadar soal balasan dunia. Ada kemuliaan yang Allah sematkan kepada hambanya yang sabar. Tak lama setelah itu, salah satu lembaga dakwah besar dari kota mendengar kabar tentang peristiwa kezaliman ini. Mereka datang, membawa tim medis, logistik, dan bahkan membangun ulang rumah Ustaz Mahfudz yang telah reot dan hancur. Tak hanya itu, mereka pun membuat dokumentasi kisah ini, menyebarkannya ke banyak tempat. Nama Ustaz Mahfudz dikenal luas bukan karena popularitas, tapi karena kesabaran dan keteguhan imannya. Orang-orang dari luar desa datang menjenguknya. Ada yang meminta nasihat, ada pula yang menitipkan sedekah. Husain, bocah kecil yang setia merawatnya, mendapatkan beasiswa penuh hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Ia bertekad menjadi ulama seperti gurunya kelak. Sedangkan Ustaz Mahfudz, ia tetap rendah hati. Ia menolak pindah ke kota, memilih tetap tinggal di desa, dalam kondisi lumpuh tapi mulia. Setiap hari ia mengajarkan Al-Quran dari tempat tidurnya. Tangannya lemah, tapi doanya kuat. Ucapannya lembut, tapi menembus hati. "Wahai anakku," kata beliau suatu hari kepada Husain, "ketika dunia menindasmu karena engkau berkata benar, jangan takut. Karena kebenaran bukan untuk disukai, tapi untuk ditegakkan. Dan kalau seluruh dunia memfitnahmu, tapi Allah membelamu, maka engkaulah pemenang sejati." 5 tahun kemudian, desa Karangsari berubah.
Mushola telah menjadi masjid, sekolah diniyah dibuka. Dan di atas gerbang kecilnya tertulis Pondok Tahfiz Mahfudziyah. Sebuah penghormatan untuk orang tua yang dahulu dihina, tapi kini dikenang sebagai pembawa cahaya. Dan Husain? Ia telah tumbuh menjadi pemuda cerdas, hafal 30 juz, dan menjadi pengasuh pondok tersebut. Di setiap ceramahnya, ia selalu membuka dengan satu kalimat. Guruku pernah lumpuh karena fitnah, tapi dari tempat tidur itu, beliau bangkitkan 1000 keberanian. Karena sungguh, Allah tidak pernah tidur, dan setiap doa orang terzalimi pasti naik ke langit, mengetuk pintu keadilannya, hingga bumi pun ikut tunduk pada titah langit. Selesai.